sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabghununa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ya kita pahami setelah sebelum-sebelumnya banyak berisi tentang bagaimana dalam keluarga istri dengan suami, bagaimana pengaturan di dalam keluarga. Nah, mulai ayat 36 ini membicarakan tentang ya kewajiban terhadap Allah terhadap sesama manusia. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Nyanya kembali pada Allah. Dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya, dengan apapun. Ini seruannya seruan dakwah kepada semuanya. Itu yang pokok, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Wa'budullah, larangan untuk mensekutukan Allah dengan apapun.
ya mengesahkan Allah, wala tusriku bihi syai'a. Kemudian wabil walidaini ihsana, ya berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu. Wabidil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakini, ya, orang-orang miskin, ya, masakin, orang-orang miskin. Wal jadidil qurba, tetangga dekat. Wal jadidil qurba, tetangga dekat. Wal jadil junub, dan tetangga jauh. Wal basahibil jambi, itu teman sejawat, teman sejawat, teman seangkatan, sohib, ya teman dekat. Kemudian wafni sabil, hamba ibnu sabil. Ibnu sabil itu yang dalam musafir perjalanan, ibnu sabil. Kemudian wama malakat aimanukum, yaitu hamba sahaya. Nah sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Jadi kita diperintahkan untuk menyembah pada Allah, larangan untuk musyrik, perintah berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada tetangga dekat, pada kerabat, kepada yatim, kepada miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sohib, kemudian musafir, dan hamba sahaya. Jadi yang hamba sahaya sekarang tidak ada. Innallaha la yuhibbu man kana mutalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini hubungannya apa? Ya. Perintah untuk menghambakan diri semata pada Allah, larangan untuk musyrik, supaya berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sohib, sahabat sahabat yang seangkatan, ya, atau teman sejawat atau sahabat. Kemudian musafir. Tapi kehubungannya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maka dijelaskan lebih lanjut pada 37. Alladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil kufr, yaitu orang-orang yang kafir. Alladzina yaquluna wa ya'muruna, orang-orang yang kikir, yaqulu kafir, kikir. Kemudian menyuruh orang lain berbuat kikir. Sudah diri sendiri kikir, masih ajak-ajak yang lain untuk kikir. Banyak muruna nasa bil bukhl. Jadi biasanya orang itu ingin mencari orang yang seafiliasi. Karena kikir, ngajak orang lain juga ngajak kikir. Banyak tumuna ma'atahumullah min fadli, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Menyembunyikan, tidak mau mensyukuri, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Nah ini tadi kok ujung-ujungnya Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksanya menghinakan. Padahal tadi itu orang yang sombong, orang yang membangga-banggakan diri, orang yang bakhil, orang yang ngajak orang lain untuk ngajak bakhil,
kemudian menyembunyikan nikmat atau tidak mau syukur nikmat. Nah, semuanya ini kok masuk dalam satu wadah besar namanya kafir. Padahal biasanya kafir itu kan tidak percaya kepada atau tidak iman kepada Allah dan enam rukun iman kan. Tapi di sini kok kafir kok hubungannya dengan sombong, membanggakan diri, bakhil, kemudian mengkufuri nikmat atau menyembunyikan nikmat. Nah, jadi ternyata di dalam Al-Quran pengertian kafir secara lebih luas itu meliputi hal-hal ini. Jadi tidak hanya terbatas pada tidak beriman kepada enam rukun iman, tetapi juga yang membanggakan diri, juga yang sombong, juga yang bakhil, mengajak orang lain untuk bakhil, menyembunyikan nikmat. Itu semua masuk dalam kelompok lil kafirina adzaban muhina. Makanya kalau kita itu sekedar membaca buku-buku yang isinya instan, yang tidak mau memahami Quran secara detail, secara sungguh-sungguh ayat per ayat, itu banyak yang kelewatan. Sekarang itu di kampus-kampus banyak orang-orang Islam, ya para ilmuwan, itu malah sekedar ngambil intinya begini. Intisari dari ajaran Islam itu kalau diperas, katanya isinya itu keadilan. Nah, maka yang dikembangkan itu nilai-nilai keadilan ala barat yang namanya living value, nilai yang itu. Maka sekarang sama orang tidak begitu peduli pada Quran, tapi yang dilatihkan di mana-mana seluruh Indonesia, ada yang seluruh hidupnya itu keliling dan memperjuangkan itu living values. Padahal yang namanya living values itu tanpa ada iman, itu sama sekali nggak ada nilainya besok di akhirat. Iya kan? Kan baru disebut amal soleh itu kalau ada iman kan? Kenapa demikian itu? Karena orang senangnya instan. Gara-gara terlalu banyak makan mie instan, sampai cara hidupnya pun juga instan. Nah, padahal detail-detailnya begini. Nah, makanya sebetulnya banyak punya kesempatan, tapi orang seringkali menganggap nggak punya waktu, ya terlalu sibuk pada acara. Itu sebabnya satu, karena tidak mengimani kebenaran Al-Quran, makanya tidak dianggap penting, kalah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Padahal kalau memahami Quran itu dengan sendiri nanti duniawi ukhrawi akan tercakup. Kemudian walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Selain tadi orang yang kafir tadi, selain sombong, membanggakan diri, bakhil, ngajak bakhil orang lain, kemudian menyembunyikan nikmat, ternyata masih ada lagi, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya, ya. Itu ria'an nas, karena riya kepada manusia, biar dipuji-puji. Makanya ada kan mau infak, tapi yang penting diumumkan, syukur melalui TV gitu kan. Nah, biasanya itu musim-musiman dermawannya itu. Ketika pas musim-musim tertentu itu banyak orang yang dermawan itu. Tapi ketika nggak musim dermawan ya nggak ada lagi.
Nah, itu disebut di sini bisa ria'an nas, karena riya. Bala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dari kemudian kehidupan di akhirat. Itu termasuk salah dua mengenai iman pada Allah, iman pada hari akhir. Itu diwakili kepada hal yang gaib, yang jadi kunci. Iman pada Allah, iman kepada hari akhir. Beda sekali orang yang iman pada Allah dan hari akhir dengan yang tidak. Kalau yang iman kepada hari akhir itu seluruh perbuatannya itu selalu terkait dengan kehidupan di akhirat. Tapi kalau orang tidak beriman, itu hanya melihat orang lain, ada nggak yang melihat, dianggap umum atau tidak. Jadi sekedar pandangan orang. Nah, repotnya lagi, ya, orang tidak lagi mempertimbangkan Allah, Rasul, malaikat, hari akhir sesuai nggak dengan kitab Allah, tapi sekedar ini umum apa enggak. Ini kebanyakan bagaimana? Jika seringkali yang dijadikan ukuran itu bukan tuntunan Allah dan Rasul, tapi ukurannya menurut pendapat orang. Nah, itu yang jadi apa ya? Jadi tidak jelas imannya. Nah, jadi selain orang yang membanggakan diri, orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang ngajak orang lain ngajak kikir, kemudian menyembunyikan nikmat, termasuk juga orang yang infak karena riya kepada manusia dan tidak iman pada Allah dan hari akhir. Bama yakuni syaitanu lahu qarina wa sa'a qarina. Nah, barang siapa yang mengambil setan untuk menjadi temannya, ya qarina, teman akrabnya, teman dekatnya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Ya fasa'a qarina. Nah, berteman dengan orang yang beriman banyak, berteman dengan orang pertama banyak, kok menjadikan setan sebagai teman dekatnya, setan sebagai sokitnya. Padahal setan itu seburuk-buruk teman, teman yang paling buruk itu setan. Malah banyak orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya. Kemana-mana itu disertai oleh setan, dari satu ke tempat yang lain. Ya, tiada pisah dengan setan. Nah, itu padahal jodoh ini hanya sangat sebentar. Yang sebentar menentukan selama-lamanya besok di akhirat. Mengapa kau menjadikan setan sebagai korina, sebagai teman dekatnya? Padahal setan itu seburuk-buruk teman dekat. Wa ma ja'alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir. Apakah kemudaratan bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir? Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan menapakkan sebagai rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, kepada mereka. Wa kana bihim alima, dan adalah Allah yang mengetahui keadaan mereka. Ini betul-betul yang bisa membedakan itu orang karena memahami dan mengamalkan Quran apa tidak. Maka saya sampaikan, di dunia itu hanya ada dua kelompok besar orang. Satu kelompok yang hidupnya itu sepenuhnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kelompoknya yang lain yang tidak. Jadi sederhana pengelompokannya. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimu mithqala
hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idin yawaddul ladzina kafaru wa asamur rasul law tusawwa bihimul ardh ولا يكتمون الله حديثا. Ya, kita pahami. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu mithqala dzarrah, tidak akan menzalimi, tidak akan menganiaya ya, seseorang walaupun seberat dzarrah, sekecil apapun. Kalau ada iman, ada nilai pahala. Kalau nggak ada iman, ya terhapus, nggak ada nilai pahala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, ya, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Maka yudha'ifha, Allah melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, selain dilipat gandakan, Allah juga akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ajron 'azima, pahala yang besar. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah, maka bagaimanakah hanya orang yang kafir nanti apabila Allah mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat. Jadi kalau besok dianggap orang kafir itu, padahal seharusnya Rasul menjadi saksi, tapi karena kafir, karena kalau tidak mau beriman, maka ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ini ada catatannya. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak? Nah, kalau yang dasarkan iman amal soleh, ya kesaksiannya kesaksian yang baik. Tapi kalau sebaliknya, ya nanti hasilnya yang mundur sendiri, yang tidak baik kan. Itu kalau ada pilihan apa-apa, ada saksi kan. Saksi kan untuk memastikan, ya misalnya sah apa tidaknya, jujur apa tidaknya, itu. Jadi yang baik dikatakan baik, yang tidak baik ya tidak baik, tidak bisa berubah-ubah. Ya, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, di hari itu orang-orang kafir, ya,
Ya wadul ladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang apa? Yang asawur rasul, mendurhakai rasul. Asawur rasul, orang-orang kafir yang mendurhakai rasul. Terus bagaimana kalau dari rasul itu? Ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Saking menyesalnya, saking merasa sudah nggak ada gunanya apa-apa, itu dianggap aja nggak ada, ya diratakan dengan tanah. Jadi mereka itu dikuburkan atau mereka hancur menjadi tanah. Kan ada di surat ayat yang lain, orang-orang itu sama menyesal. Ngerti yo kalau ada pertanggungjawab besok di akhirat, lebih baik menjadi tanah saja. Iya kan? Itu karena ketika di dunia nggak mau mengimani kebenaran Al-Quran, tidak mau memahami, tidak mau berpegang teguh pada Al-Quran hidupnya itu, maka sampai menyesalnya. Maka di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan saja dengan tanah. Menganggap aja dirinya nggak ada. Kok enak saja di dunia sudah bikin kacau, membuat hidup nggak bisa makmur karena sebagian besar dikorupsi. Karena cuma ketika di akhirat kok ingin dianggap nggak ada, harus mempertanggungjawabkan kan? Tidak boleh itu sekedar anggap nggak ada. Maka bala yakumu nallah hadis. Mereka tidak akan dapat menyembunyikan diri dari Allah. Ya, sesuatu kejadian pun sama sekali nggak bisa akan bersembunyi dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Makanya jangan berani-berani berbuat dosa, berbuat salah, karena semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus sholata wa antum sukara.
lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsaku biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kamu sholat. Takrobus itu maksudnya menjalankan, bukan mendekati. Wala takrobus sholat, janganlah kamu sholat. Janganlah kamu sholat. Wa antum sukaro, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu nggak ngerti apa yang diucapkan, nggak sadar apa yang dimohon. Maka kalau kita sholat nggak ngerti apa yang kita baca, kita seperti orang mabuk, nggak ngerti maksudnya itu kan. Mimpi tapi jadi karena orang ngerti. Jadi harus ngerti apa yang kita mohon, harus ngerti apa yang kita ucapkan. Dan dulu ada tradisi orang minum kemudian mabuk. Kemudian awalnya ya masih berjalan antara minum dengan sholat. Tapi waktunya sholat datang, mabuknya belum selesai. Nggak boleh itu. Ya, kalau memang masih itu ya nggak usah minum saja. Biar waktunya sholat sudah tidak mabuk. Dan lama-lama tidak boleh sama sekali, dilarang sama sekali. Ya. Kata taklamu matakulu, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Makanya itu tadi, kalau kita sholat kok nggak ngerti apa yang kita ucapkan, lu kok kaya wong mabuk. Iya kan? Biasanya kalau sholat itu nggak khusyuk, bolak-balik angkong gitu. Itu nggak ngerti apa yang dibaca oleh imam itu. Iya kan? Ada dong kan jadi menarik kan? Loh, imam baca tentang sesama neraka menakutkan, kok malah tenang baik gitu loh, malah tinggal ngantuk gitu. Loh, padahal itu isinya sesama neraka gitu. Jadi karena nggak ngerti, nah, makanya kita berusaha ngerti. Kalau sudah ngerti maka kita pahami Al-Quran. Kan yang dibaca imam kan Al-Quran. Nah kemudian wala junuban illa abiris sabi karena tasilu, dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Itu maksudnya kalau junub tidak boleh sholat. Nah kalau ke masjid sekedar mendengarkan pengajian ya boleh. Dan kebanyakan orang begitu seminggu itu belum suci sudah enggak pengajian sama sekali. Padahal maksudnya yang dilarang itu tidak boleh sholat. Nah, maka terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Nah maksudnya kalau sekedar di masjid itu mendengarkan pengajian ya boleh. Yang tidak boleh itu kalau sholat sampai bersih. Itu istilah di sini kata situ wa in kuntum mardo au ala safarin. Kemudian jika kamu dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan jadi musafir, ini nanti jelang Idul Fitri
Tetangga ini kan banyak musafir tadi, Ya. banyak melakukan perjalanan. Maka ini Pak Kuntum Mardo ala safarin. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, auja'atu minkum minal ghaib, falamas tumunisa. Ya. Jadi 1 sakit, 2 musafir, 3 kembali dari tempat buang air. Kembali tempat air itu bukan berarti tempat cuma melihat, bukan, maksudnya buang air. Jangan sampai anak kecil setiap lihat kamar kecil kemudian terus bersuci, bukan itu maksud. Itu kan ayatnya itu kalau kembali dari tempat buang air. Maksud itu kalau melakukan buang air. Kalau ke tempat buang tapi nggak buang air, ya nggak harus bersuci gitu. Ini bahasa Quran memang halus sekali. Diulangi. Tadi jika kamu tadi sakit atau musafir atau setelah buang air, ya kamu telah menyentuh perempuan. Allah mastumunisa itu bukan sekedar menyentuh kulit, tapi maksudnya Allah mastumunisa itu bergaul sebagaimana suami dan istri. Nah, kalau melakukan tadi maka kalau kamu nggak dapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Jangan seperti kejadian zaman Rasulullah. Itu tahu-tahu tipu di padang pasir. Kenapa kamu? Katanya untuk bersuci, tayamum. Oh enggak gitu caranya. Caranya telapak tangan dua-duanya tepukkan ke debu, usapkan ke muka, terus ke tangan. Atau tangan dulu baru ke muka. Cukup begitu. Bukan kemudian seluruh badannya tipu di debu, tidak begitu. Ya. Maka di situ itu kan sangat aneh, sangat jelas ini. Famsaku biwujuhikum wa aidikum. Sapulah mukamu dan kedua tangan. Innallaha kana ngafuwan ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, mudah kan, sederhana kan? Terus banyak yang ramai. Itu kalau musafir ada air, boleh nggak tayamum? Oh nggak boleh. Makanya kalau haji umroh itu batal banget, bingung lah situ. Kan kalau haji kan umpah-umpahan gitu kan. Yang memahaminya itu kalau bersentuhan dengan perempuan batal. Terus walaupun musafir ada air harus wudu. Mau bolak-balik ketinggalan itu. Nanti apa itu sing damping haji itu. Ya. Kan masing-masing apa itu kelompok ada ketuanya kan? Itu sampai judek gitu. Ketinggal terus kan? Terus diomongin ini ayat Qur'annya itu. Ini bunyinya atau. Jadi kalau musafir walaupun ada air boleh tayamum. Tapi nggak percaya. Oh itu banyak air cepat wudu, harus wudu. Akhirnya repot sendiri. Setelah berapa hari akhirnya juga dia ikut temannya. Terus ikut raja tayamum, ikut tayamum. Terus artinya ini dia apa? Tinang diri, tidur sendiri. Padahal semua keyakinan itu dari kecil itu kalau ada air walaupun musafir tidak boleh tayamum, harus wudu. Tapi ketika dicoba beberapa hari haji itu susah sekali. Jadi ternyata pemahaman itu bisa dipaksa oleh situasi. Ada yang begitu. Ya makanya mari kita pahami secara pelan-pelan, secara tertib, supaya cara kita beragama itu betul-betul
bisa menikmati, bisa enjoy, gitu kan? Halo, gimana nih? Lu bayang gitu, haji lu gitu. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal yastaruna dhalalatan wa yuriduna an tadillu sabil. Yastaruna dhalalatan wa yuriduna an tadillu sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Nah, tadi kalau yang kita bicarakan tadi bersuci, membersihkan batin yang bersifat fisik. Nah, sekarang lebih spesifik, yang disucikan bukan hanya yang bersifat fisik. Maka alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab? Ya, kitab, misalnya kitab Taurat itu. Mereka memilih kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya petunjuknya dibuang, diambil kesesatannya. Maka yastaruna dhalalatan, itu yang diambil itu kesesatan, petunjuknya dibuang. Mereka bermaksud supaya kamu tersesat. Tersesat dari mana? Dari jalan yang benar. Jadi ternyata ada maksud-maksud. Maksudnya apa? Untuk menyesatkan orang lain. Banyuriduna anta dilus sabi. Jadi yang orang-orang memilih jalan sesat dari Bapak tujuh itu nggak terima hanya sesat sendiri, tapi ngajak yang lain juga ikut sesat. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. A'daikum. Siapa? Yang ngajak kesesatan, yang memilih kesesatan daripada petunjuk. Wakafabilai waliyah wakafabilai nasiro. Dan cukuplah Allah menjadi pelindungmu, dan cukuplah Allah menjadi penolongmu. Maka hidup ini jangan terlalu percaya kepada ajakan-ajakan orang, kecuali ajakan itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sampai ayat 45. Insya Allah besok pagi kita nanti ayat 40. Bisa memprioritaskan sehingga bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa maghfirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.